A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Yang pertama, yang paling utama yang selalu kita utamakan, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih banyak memberikan kita berbagai macam nikmat. Nikmat yang masih Allah berikan kepada kita yaitu nikmat keimanan. Kemudian Allah juga masih memberikan kita nikmat Islam. Allah Subhanahu wa taala juga masih memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan. Sehingga dengan nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk dapat bersama berkumpul di masjid yang penuh keberkahan dan rahmatnya ini. Tidak lain dan tidak bukan bentuk dari taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bertafaqquh fid din, mendalami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita laksanakan pada malam hari ini Allah catat di antara amalan terbaik di sisi Allah dan juga bentuk dari bukti cintanya kita terhadap ilmu Allah dan kita semakin menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat yang selalu kita sampaikan, sunnah-sunnah yang selalu kita tunaikan menjadi bukti kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta, salawat, sunnah tersebut bukti berhaknya kita untuk diberikan syafaat dan juga dapat berkumpulnya kita bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kita masih di dalam bab fikih solat dalam pembahasan tentang solat jamaah yang berhubungan dengan imam dan makmum. Masih panjang Pak pembahasan kita tentang pembahasan solat jamaah ini. Tapi tidak apa-apa Pak, sama-sama kita bahas agar makin paham kita tentang pembahasan solat berjamaah ini, maka semakin mendekati kesempurnaan akan mendapatkan 27 derajat bagi kita dan sempurnanya kita bersama dengan imam ketika sholat ataupun imam bersama makmum, menjadikan pahala-pahala kita sempurna dan juga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan imam dan makmum, atau yang lebih tepatnya pembahasan tentang kapan batalnya sholat imam tapi makmum ida, kapan batalnya sholat makmum imam ida, kapan sama-sama batal. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang sama-sama sah. Kapan sama-sama sahnya? Ketika imam terpenuhi syarat, makmum terpenuhi syarat, maka sama-sama sah pelaksanaan jamaah. Imam tidak mesti harus mengulang solat, makmum pun tidak mesti harus mengulang solat. Namun ada sebuah keadaan imam batal, makmum ida. Sebaliknya imam ida, makmum batal, atau ada keadaan imam batal, makmum batal. Kalau batal ini otomatis harus diulang, atau bahasa kita yang kita kenal dalam kaidah ataupun dalam ilmu fikih dengan i'adatus salat. Sebagaimana yang sering kami sampaikan, pelaksanaan ibadah salat khususnya dan juga ibadah-ibadah yang lain berhubungan dengan waktu terbagi menjadi 3. Ada pelaksanaan kewajiban dalam sebuah ibadah dilaksanakan pada waktunya. Zuhur pada waktu zuhur, maghrib pada waktu maghrib, maka disebut dengan ada. Pelaksanaan sholat maghrib pada waktu maghrib disebut dengan ada. Ada pelaksanaan sebuah ibadah di luar waktu atau akhir habis dari waktu yang diwajibkan. Itu yang kita kenal dengan istilah qada. Kebanyakan orang memaknai qada itu utang. Sebenarnya bukan hutang, akan tetapi melaksanakan sebuah ibadah, baik itu wajib dan sunnah, di luar dari waktu
waktu yang dilaksanakan. Subuh laksanakan waktu duha. Zuhur dilaksanakan waktu asar, maka itu disebut dengan qada. Ada yang melaksanakan di waktunya, cuman pelaksanaan kedua kalinya. Itu yang disebut dengan i'adah. Pelaksanaan sebuah ibadah pada waktu yang sama, cuman kedua kalinya. Atau bahasa kita ngulang. Ada sikok lagi, dan itu jarang di dalam pembahasan ilmu fikih, namun ada dan terjadi, yaitu ta'jil, bukan buka puasa, ta'jil bukan ini. Ta'jil itu adalah menyegerakan atau melaksanakan ibadah sebelum waktu diwajibkan. Apa itu contoh? Contoh pelaksanaan zakat fitrah itu, Pak. Wajibnya zakat fitrah itu di akhir Ramadan. Waktu akhir habisnya Ramadan, mulai waktu maghrib sampai waktu subuh itu waktu wajibnya. Cuman kita kadang sudah bayar duluan. Kadang 1 Ramadan lah bayar, pertengahan Ramadan sudah bayar. Melaksanakan sebuah ibadah, pelaksanaannya dului waktu wajibnya, itulah disebut dengan ta'jil tadi. Nah, maka ini ada yang disebut dengan i'adah ketika seorang batal, imam batal, makmum batal, maka dia harus i'adatus salat atau mengulang salatnya yang kedua kali. Dalam mazhab Syafi'i, maka niatnya juga agak berbeda sedikit. Bukan usolli salatal isya'i arba'a rakaat adaan lillahi ta'ala, tetapi i'adatan lillahi ta'ala. Tapi sebagian ulama tidak mesti harus disebutkan. Karena Allah Maha Tahu, dan kita sudah pelaksanaan ngulangnya itu dikarenakan dalam keadaan ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan. Yang pertama, matubsidu bihi salat imam, matubsidu bihi salat al-imami wal ma'mum. Kapan salat imam dan makmum itu batal ataupun rusak. Tubayyinu minal faqratis sabiqah. Sebelumnya sudah kita bahas, Pak, pembahasan annal ulama ittafaqu ala annahu iza tara'al hadas fi salati alal imam, bahwasanya ulama sepakat ketika hadas itu terjadi ataupun terkena bagi imam, patubsidu shalah, maka salatnya itu batal. Wa tazillu salatul ma'mum sahihah, sedangkan makmumnya tetap dalam keadaan sah. Nah, cuman dalam keadaan tertentu, kalau seandainya bentuknya dia pacak digantikan imam tersebut. Kalau sana imamnya tidak pacak digantikan, imam tersebut masih tidak galak untuk mundur menjadi seorang imam, maka dibolehkan bagi makmum tersebut untuk tetap melanjutkan. Namun ketika sudah selesai sholat, imam dikasih tahu bahwasanya pakaian yang digunakan yang tadi bernajis ataupun ada hadas yang terjadi di dalam sholat imam tersebut. Wa amma law sholat imamu bin nasah wa junub au muhdis, atau imam dalam keadaan sholat itu dalam keadaan junub ataupun berhadas, hadas kecil, hadas besar. Wa alima bidzalikal ma'mumuna ba'da sholat, dan makmum tahu hal tersebut. Hal tubsidu sholatahum amla, apakah sholat tersebut batal, imam tersebut batal dan juga makmum batal, maka ini berbeda pendapat ulama di dalamnya. Kemarin kita sudah bahas dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali mengatakan tetap sholatnya sah bagi yang makmum, tapi imamnya batal. Dalam mazhab Hanafi, imamnya batal, makmumnya batal. Karena ngapa? Pemimpin kita ini sudah gugur sholatnya, maka makmum pun juga gugur. Maka kita sama-sama mengulang. Imamnya harus diperingatkan untuk menggunakan pakaian yang bersih, mengganti pakaiannya, kemudian melanjutkan sholat selanjutnya. Dalam mazhab Syafi'i tidak, biarlah itu urusan imam. Kita intinya melaksanakan sholat dan kita tetap dalam keadaan sah di dalam jamaah. Tapi lagi setelah sholat, makmumnya memperingatkan imamnya untuk mengulang hal tersebut, mengulang sholatnya. Kemudian juga dalam keadaan-keadaan seperti imam salah di dalam pelapasan. Contohnya pernah kita bahas, imam pembahasan tentang pembacaan yang rukun, khususnya Al-Fatihah, imam itu salah dalam membaca
dan hal tersebut baik dia lupa ataupun sengaja, ya, maka hal tersebut masuk dalam kategori bisa membatalkan si imamnya dan juga bisa membatalkan si makmumnya. Tapi ada ulama berpendapat bahwasanya bagi yang imam itu tidak batal karena imam tidak tahu, tapi makmum yang tahu dalam keadaan berjamaah tersebut ngam ta'alaihim, maka makmumnya yang batal. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hanafi, jelas segala hal yang menyebabkan imam batal, maka seluruh yang dilakukan oleh imam itu juga berpengaruh kepada makmum. Kemudian yang kedua, ma yahmiluhul imam anil makmum. Hal-hal tufsidu sholatul imam dunal makmum. Imam itu batal, tapi makmumnya tidak. Apa? Hanafi berpendapat iza kana al-imam muhadas au janabah mufsidatus salat sabiqun ala takbiratul imam. Jadi standarnya ini Pak, ketika batal itu baru dihitung mulai dari takbiratul ihram. Ketika berhadasnya itu sebelum takbiratul ihram, contoh ketika sudah baris ataupun si imam memperingatkan luruskan dan rapatkan barisannya, maka imam belum takbiratul ihram, maka itu tidak menjadikan batal. Setelah langsung imam peringati makmum peringati bahwasanya ada najis di baju imam. Imam langsung jingok, langsung berganti, maka tidak batal karena belum masuk di dalam pelaksanaan ibadah salat. Mazhab Syafi'i mengatakan yang batal itu idza banal imam imra'ah aw kafir. Ketika tiba-tiba ada wanita menjadi imam ataupun orang kafir yang menjadi imam, dan itu jelas dia seorang wanita ataupun jelas dia adalah seorang yang kafir, wajib 'alal muqtadi i'adatus salat, wajib bagi makmum untuk mengulang salat. Li'annahu muqassiru bitarkil bahsi anil imamus salih li'adami ahliyatul imam lil imamah. Tapi yang wanita tadi, yang muslimah tadi, yang imam tadi itu tidak batal dia, tapi makmumnya yang batal. Jadi ini keadaan kedua yang mana imam tidak batal, tapi makmumnya batal. Apabila kita tiba-tiba diimami oleh seorang wanita, dan itu pernah terjadi Pak di sebagian kelompok-kelompok liberal yang mengatakan bahwasanya kesetaraan dalam agama Islam itu menyebabkan bolehnya seorang wanita itu untuk menjadi imam. Itu dibantah jelas oleh mayoritas ulama bahwasanya yang berhak untuk menjadi imam bagi perempuan itu adalah laki-laki ataupun perempuan, tetapi untuk laki-laki imamnya juga harus laki-laki. Nah, kalau seandainya bertemu hal tersebut, imamnya tetap sah, akan tetapi makmumnya tidak sah. Ya. Illa fil jumu'ati, kecuali Jumu'at. Maka ketika Jumat, imamnya tiba-tiba betina, lanangnya, makmumnya lanang, maka yang imam dan juga makmum batal. Karena ngapa? Yang diwajibkan untuk pelaksanaan Jumat itu hanya laki-laki, bukan perempuan. Idza kana al-musalluna ma'al imam arba'ina faqad ma'al muhdits aw dzin najah. Atau dalam mazhab Syafi'i kemarin Pak kita sudah membahas tentang pembahasan syarat sahnya salat Jumat itu 40 jamaah. Kalau seandainya di belakang ini 40 jamaah, maka dalam mazhab Syafi'i tersebut sah di dalam pelaksanaan salat Jumat. Tiba-tiba ada yang batal 2 kok. Ada yang batal 2 kok. Berarti menjadi 38. Dalam mazhab Syafi'i, imamnya sah, makmumnya harus ngulang. Nah, itu dalam mazhab Syafi'i. Selain mazhab Syafi'i, itu tidak terlalu penting dalam jumlah di dalam jamaah Jumat. Itu keadaan yang bisa tufsidu sholatul imam dunal mu'tamir. Kemudian yang selanjutnya adalah sebaliknya, keadaan hal-hal yang berhubungan dengan imam dan makmum yang mana bisa menyebabkan diantaranya itu bisa batal, baik itu dari imamnya ataupun makmumnya dikarenakan permasalahan yang rukun. Yahtamilul imam musahwal makmum. Jadi kalau seandainya imam itu bentuknya
sudah membaca dan makmum lupa dalam membaca bacaan, maka sudah dianggap membaca bagi seorang makmum tersebut. Contoh Pak, ketika kita membaca Al-Fatihah, lupa kita baca Al-Fatihah, tapi imam sudah membaca, maka sudah dianggap lupanya seorang makmum itu sudah dianggap sudah dianggap sah dikarenakan sudah diwakili oleh imam. Begitu juga ketika kita melaksanakan solat dan solat tersebut tidak sempat membaca Al-Fatihah, imam langsung ruku. Maka kan di dalam rukun solat itu ada harus membaca Al-Fatihah. Sedangkan makmum belum sempat membaca Al-Fatihah langsung ruku. Nah, Al-Fatihahnya tadi sudah diwakilkan ataupun sudah dibawa oleh seorang imam. Wattafaqal fuqaha'u ala annahu la yahmilul imam minal fara'idis salat syai'an min al-ma'mum ma'adal qira'ah. Dan imam itu kalau itu dalam keadaan lupa. Kalau dalam keadaan selain lupa, maka imam hanya bisa mewakili hal-hal yang fardu ataupun hal-halnya rukun dalam bacaannya be. Kalau selain dari rukun bacaan, maka tidak bisa diwakilkan oleh imam. Contoh, ketika kita sholat, sudah ruku, aku tadi sudah diwakilkan oleh imam, maka aku dapat 1 rakaat. Tidak. Yang bisa diwakilkan oleh makmum, oleh imam adalah hanya di dalam bacaan saja. Sehingga ada sekitar 3 perbedaan pendapat ulama di pembahasan yang mungkin kita sering ketahui tentang pembahasan Al-Fatihah, Pak. Maliki dan Hambali mengatakan annal makmum yaqra'u ma'al imam bima asarra fihi. Jadi makmum itu yaqra'u ma'al imam dalam keadaan sir. Contoh, salat zuhur, salat asar, imam itu membaca Al-Fatihah dan ayat, makmum pun membaca dewek-dewek Al-Fatihah dan juga ayat. Kalau dalam keadaan salat sir. Wala yaqra' ma'ahu fi ma jahar bihi. Kalau dalam keadaan jahar, maka seorang makmum tidak lagi membaca bacaan karena sudah diwakilkan oleh si imam tadi. Ya. Dalam mazhab Hanafi, annahu la yaqra' mahu aslan. Tidak lagi sama seperti pendapat sebelumnya, tak baca nian sama sekali, tak usah. Tapi dalam mazhab Syafi'i, yang sering kebanyakan kita, yaqra' fi ma asar umul kitabul Fatihah wa ghairiha wa fi ma jahar umul kitab faqat. Kalau seandainya itu umul kitab Al-Fatihah, maka dibaca di sir dan juga di jahar. Contoh, ketika kita membaca, imam sudah membaca Al-Fatihah, maka kita pun juga harus membaca Al-Fatihah juga. Tetapi untuk ayat itu tidak disunahkan ataupun dianjurkan untuk membaca. Itulah Pak, termasuk ketika imam sudah membaca Al-Fatihah itu membaca ayat, maka kita diam dengarkan baik apa yang dibaca oleh imam tersebut, kecuali itu dalam keadaan solat zuhur ataupun dalam keadaan solat asar. Nah, jadi dari sini Pak, perbedaan pendapat ulama ini juga bisa berdampak kepada batal ataupun tidak batalnya seorang jamaah. Contoh, kalau saat ini dia ngambil mazhab Imam Malik, mazhab Maliki dan Hambali yang mengatakan bahwasanya ketika sholat sir dia harus baca dewek-dewek, datang dia bentuknya tidak membaca. Dalam sholat zuhur itu tidak membaca Al-Fatihah dan juga tidak membaca surat, khususnya Al-Fatihah, maka imamnya tetap sah, sedangkan makmumnya batal. Dikarenakan apa? Pendapat mazhab Maliki dan mazhab Hanbali mengatakan ketika dalam keadaan solat sir seperti solat zuhur dan solat asar, imam dan makmum mempunyai bacaan dewek-dewek. Ya, kecuali solat zahar. Nah, solat zahar, solat maghrib, solat isya, solat subuh, dia tidak baca, tidak apa-apa, karena sudah diwakilkan oleh imam. Jadi intinya Pak, dari yang kita bahas tadi itu, bahwasanya kadang imam itu sah solatnya, makmumnya batal. Kadang makmumnya itu batal, kadang imamnya batal, makmumnya sah. Seperti dalam keadaan berhadas tadi itu. Tapi imamnya tidak batal, makmumnya batal ketika dalam keadaan si
imam membaca Al-Fatihah salah, tidak dengan sengaja, dan makmum tahu itu adalah kesalahan, maka imam tidak batal, tapi makmumnya batal. Ngam ta'alaihim. Imamnya tidak batal, makmumnya batal. Tetapi sebaliknya, ketika dalam keadaan hadas, imamnya batal, ataupun bernajis, ada kotoran di bajunya, imamnya batal, makmumnya itu tidak batal, tetap melanjutkan jamaahnya. Kapan yang kedua-duanya batal? Kedua-dua batal itu dalam mazhab Hanafi, ketika imamnya batal total, maka seluruh makmumnya itu juga batal. Jadi dalam mazhab Syafi'i tidak kata dua-dua itu batal. Kapan dua-dua batal itu? Ketika imamnya itu dan makmumnya bubar dari jamaah, baru sama-sama batal. Tapi dalam syariat tidak kata istilahnya, dalam mazhab Syafi'i itu tidak kata istilahnya imam dan makmum bubar. Kalau imam batal, maka maju makmumnya itu sebagai pengganti imam yang batal tadi itu. Ya. Ketika makmumnya batal, ya masih banyak makmum yang lain. Nah, bagi mereka yang tidak paham, imamnya bubar, imamnya keluar, makmumnya membatalkan diri, maka itu batal sama-sama namanya. Dalam syariat itu tidak dianjurkan karena sudah ada tuntunan dalam pelaksanaan imam dan makmum, atau disebut dengan istikhlaf, pengganti imam ketika dalam keadaan batal. Sekarang kita membahas hal-hal yang berhubungan khusus yang terjadi dalam imam. Hunaka arba'u masail khassa bil imam. Ada pembahasan-pembahasan yang khusus terjadi pada imam. Yang pertama, hal yu'amminul imam iza faragha min qiraatil Fatihah wal ma'mum walladhi yu'amminu faqat. Permasalahan ketika imam mengucapkan Al-Fatihah, ataupun selesai membaca Al-Fatihah, apakah imam juga ikut amin di dalam pembacaan akhir Al-Fatihah tersebut? Atau makmum atau melok dengan makmum? Di sini ada beberapa pendapat ulama. Imam Malik berpendapat annahu la yu'ammin. Imam tidak usah amin lagi. Cukup yang amin itu adalah makmum. Jumhur fuqaha selain dari Maliki, yaitu mazhab Syafi'i, Hanafi, dan Hambali, mengatakan ila annahu yu'amminu kal makmum sawa. Ketika ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka imam juga harus memimpin amin tersebut. Jadi disunahkan untuk amin. Tapi sering kita dengarkan Pak, ada imam-imam yang tidak amin dia, mengikuti mazhab Malik, karena menurut mazhab Malik itu merupakan bukan bagian dari yang disunahkan bagi si imam. Kemudian masalah kedua, mata yukabbirul imam takbiratul ihram. Nah, sebenarnya pembahasan ini sudah jelas kapan imam itu takbiratul ihram. Mayoritas ulama dan kita sering kita laksanakan yukabbirul imam illa ba'da tamamil iqamati istiwa'is sufuf. Nah ini Pak, seorang imam belum boleh, menurut mayoritas ulama, seorang imam belum boleh bertakbiratul ihram sebelum iqamat sudah sempurna. Qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kemudian imam istiwa usufuf, imam melihat dan juga memberikan isyarat untuk lurus dan rapatkan barisan. Jadi kalau imam bentuknya langsung Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, seorang imam itu harus memperhatikan dan harus memantau jamaahnya. Kira-kira sudah lurus belum? Yang lurus diluruskan, yang kosong disuruh isi. Itu menurut mayoritas ulama. Jadi belum boleh imam itu bertakbiratul ihram ketika barisan belum lurus, sesuai dengan pengamatan yang mampu untuk dilihat. Contoh seperti di Masjidil Haram, tidak mungkin imam Masjidil Haram itu jingok sampai ke ujung sana. Dijingok yang di dekat-dekat dari posisi imam tersebut. Kalau mazhab Hanafi, ini lebih cepat lagi. Maudhi'ut takbir huwa qabla ayatimul iqamah. Ketika imam belum selesai iqamah, haruslah takbiratul ihram. Ya. Wastahsinu takbiratu inda qaulul muadzin, dan lebih baik dalam mazhab Hanafi berpendapat bagusnya itu ketika muazzin menyebutkan
qad qamatis shalah, sebelum qad qamatis shalah itu Allahu Akbar langsung. Itu mazhab Hanafi. Galak ngane-ngane mazhab Hanafi. Dikarenakan ada dalilnya Pak, pemahaman mazhab Hanafi di dalam hal tersebut. Sababul khilafu ta'aruduz zahir hadisu Anas wa hadisu Bilal. Karena ada hadis yang dibawa oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, ada hadis yang dibawa oleh Bilal. Hadis Anas, aqbala alaina Rasul sallallahu alaihi wasallam qabla ayukabbiru fi salat. Qalu aqimu sufufakum wa tarawsu fa inni arakum man ra'i zahri. Jadi Rasul, yang hadis yang pendapat para ulama ini berpendapat bahwasanya Rasul itu belum bertakbiratul ihram kecuali beliau berkata aqimu sufufakum, luruskan saf kalian, wa tarasaw, dan juga rapatkan saf kalian. Fa inni arakum min ra'i zahri, karena aku tahu keadaan jamaah di belakang itu. Itu hadis yang dibawa oleh Anas. Namun mazhab Hanafi berpendapat dalam hadis Bilal, fa innahu yara annahu kana yuqimu lin-nabi fa kana yaqulahu ya Rasulullah la tasbiquni bi amin, fa hadha yadullu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru wal iqamatu lam tatim. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sahabat ya, dan Bilal mengatakan pakana yaqulu lahu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la tasbiquni bi amin, jangan mendahului aku. Maksudnya apa? Belumlah selesai Bilal itu qomat, Rasul alaihi salatu wasalam bentuknya sudah bertakbiratul ihram. Tapi menurut mayoritas ulama mengatakan bahwasanya yang pas itu adalah ketika selesai niat iqamat. Mungkin Bapak Ibu sekalian baru dengar pembahasan ini. Terkhusus tadi Pak, bagi seorang imam itu jangan cuman langsung Allahu Akbar ketika sudah iqamat tadi tuh. Qomat selesai, ya langsung disyariatkan untuk melihat jamaahnya dan memberikan isyarat, luruskan dan rapatkan barisan. Irtifa'ul imam anil ma'mum. Ini pembahasan tentang posisi imam. Kemarin sudah kita bahas Pak, bahwasanya posisi imam itu tidak boleh lebih tinggi daripada makmum. Yajuzu fil mazahibul arba irtifa'ul imam anil ma'mum ma'al karaha. Makruh hukumnya ketika posisi imam itu lebih tinggi daripada makmum. Mungkin ada sebagian di masjid yang meletakkan posisi imam itu lebih tinggi daripada makmum. Tapi mungkin bahkan ada juga di sebagian masyarakat Syiah itu posisi imam itu bentuknya lebih bawah daripada makmum, sehingga kalau bapak-bapak jingok di masjid-masjid Syiah itu dak katik kalau di Indonesia ini, dia tuh semacam ada di mihrabnya itu agak dalam sedikit, sekitar 1,5 meter di dalam. Jadi imam itu sholat di dalam itu, semacam dalam lubang itu. Mas'alatul khamisatu mulhiqah, hal yajibu 'alal imam ayanwi imamatu aula. Ini ulama berpendapat apakah ketika seorang imam menjadi imam tersebut melapaskan ataupun meniatkan secara khusus untuk menjadi seorang imam. Usalli salatal maghrib salasa rakaat imaman lillahi ta'ala. Zahaba qaum ila annahu laysa zalika biwajib. Kata ulama, sebagian ulama mengatakan tidak wajib. Ya, li hadis Ibnu Abbas annahu qama ila janbi Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'da dukhuli fi salat. Bahwasanya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam salat, tiba-tiba Ibnu Abbas itu berada di samping Nabi. Dan Rasul pada awalnya tidak berniat untuk menjadi seorang imam. Begitu juga Pak, jangan taghyirun niat ketika kita dijadikan imam ketika sholat masbuk. Banyak orang yang menjadikan imam, ketika lakukan sholat langsung dirubahnya niat menjadi seorang imam. Jangan. Taghyirun niat, sebagaimana yang pernah kita bahas, merubah niat di dalam sholat itu langsung membatalkan sholat kita. Wara'a qaum anna hadzal muhtamal wa annahu la budda min zalika idza kana yahmilu ba'dul af'alus salat anil ma'mumin wa na'udu ilaihi hadzal bahas. Nah, jadi sebagian ulama termasuk mazhab Syafi'i mengatakan untuk membedakan antara posisi imam dan makmum, untuk lebih jelasnya hendaklah diniatkan menjadi seorang imam. Sebagai bentuk penguatannya dilapaskan sholli salatal maghrib salasa rakaat ma'muman ataupun imaman lillahi ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala,
itu tadi hal-hal yang berhubungan tentang antara imam dan makmum, kapan imam itu batal, makmum tidak batal, kapan imam tidak batal, makmum batal, kapan dua-duanya batal, kapan dua-duanya tidak batal, dan hal-hal yang berhubungan dengan imam. Beserta juga bapak-bapak ibu-ibu yang terakhir, sunnah-sunnah yang mesti dipahami bagi seorang imam. Seperti tadi, bagi seorang imam hendaklah jangan langsung imam. Ketika qomat, hendaklah memberikan isyarat kepada imam, ya, baik itu penyampaian hadis, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salat, sawu, samukan sufufakum, sop kalian, ratokan, fa inna taswiyatas sufuf, sesungguhnya sama dan sejajarnya, rapinya sop itu min tamamis salat, merupakan bagian kesempurnaan salat. Kemudian sunnah lain, bapak-bapak ibu-ibu, di dalam mazhab Syafi'i itu mungkin bapak sering dengar ataupun sering diimami seorang imam. Imam itu mempunyai fase antara pembacaan Al-Fatihah dengan pembacaan ayat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Tiba-tiba dia lama. Dalam mazhab Syafi'i disunnahkan bagi imam untuk memberikan fase tunggu. Ya, fase tunggu. Karena ngapo di dalam mazhab Syafi'i yang sudah kita bahas tadi, Pak, bahwasanya mazhab Syafi'i itu ketika imam membaca Al-Fatihah, maka itu adalah waktunya imam. Imam sudah membaca Al-Fatihah ketika sholat jahar, ketika sholat maghrib, isya, dan subuh. Maka ketika sudah selesai, waladhdallin amin, baru masa kita sebagai makmum untuk membaca Al-Fatihah. Oleh karena itu, untuk memberikan masa pembacaan Al-Fatihah bagi makmum, maka disunahkan oleh imam untuk memperpanjang waktu tunggunya. Jangan langsung bismillahirrahmanirrahim waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, ngapo di Masjidil Haram itu bentuknya langsung? Karena dalam Masjidil Haram itu berpendapat mazhab Hambali. Yang berpendapat mazhab Hambali yang mengatakan Fatihahnya imam itu sudah sama-sama dibaca ketika imam membaca Al-Fatihah. Fatihahnya makmum itu adalah ketika imam sudah baca Al-Fatihah. Itu Fatihahnya makmum dan juga Fatihahnya imam. Maka tidak katik lagi setelah waladhdallin amin baca Al-Fatihah. Jadi dalam mazhab Syafi'i diberikan semacam waktu. Tapi jangan lama gini. Ada orang yang tidak paham berpendapat, caknya imam ini lagi nyari ayat, caknya. Ya, padahal memberikan ini. Dan juga bapak-bapak ibu-ibu di pembahasan dalam masalah imam ini, sunnah-sunnah yang lain yang berhubungan dengan imam, termasuk mungkin bapak ibu jingok ketika imam sudah selesai, dia langsung menghadap ke jamaah, itu sunnah. Tapi bukan menghadap nian, dia agak condong ke arah kanan. Jadi posisi kiblat di sana, maka imam tu agak condong menghadap ke jamaah, namun condong ke kanan sedikit. Ya. Tapi itu hanya berlaku di seluruh masjid kecuali Masjid Nabawi. Karena ngapo? Kalau seandainya kita imam di Masjid Nabawi itu, dia bukan membelakangi Nabi, tapi menghadap kuburan Nabi. Jadi, ada mihrab kan Pak? Mungkin Bapak pernah sholat di Masjid Nabawi, ini mihrab, ibaratkan di sini belakang jamaah, ini mihrab, di sebelah sini kan, ini kuburan Nabi, Raudhah. Jadi kan disunnahkan kita tuh untuk menghadap ke kanan sedikit. Ini jamaah. Ini jamaah ke kanan sedikit. Itu disunnahkan. Jadi ulama berpendapat jangan kalau di Masjid Nabawi itu bentuknya kuburan Nabi seolah kita membelakangi Nabi. Sebaliknya, kita mengharap kuburan Nabi dan ini jamaah. Selain daripada Masjid Nabawi, maka yang kami jelaskan seperti yang tadi itu sunnahnya. Tapi bapak-bapak ibu-ibu ada fadilah-fadilah seperti disunahkan kita untuk membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu disunahkan 10 kali dibaca, dan 10 kali itu dalam kondisi terakhir kita sholat. Ketika kita masih dalam keadaan duduk iftirashi ataupun dalam duduk tawarruk, ya, maka kita tetap dalam keadaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Setelah itu baru. Karena apa?
Dalam hadis Nabi, ketika seorang mukmin selesai sholat, membaca la ilaha illallah tersebut 10 kali, maka dia akan dibebaskan dari api neraka. Maka sayang untuk merubah posisi tersebut. Ya. Tapi kalau seandainya tidak baca, maka langsung dirubah posisinya. Dan itu sunahkan. Kebanyakan orang berpendapat bahwasanya ada kelompok-kelompok tertentu katanya ketika sudah sholat itu langsung ngadap jamaah. Bukan kelompok tertentu, sunnah Nabi yang memang jarang dilaksanakan dan diketahui oleh para jamaah. Termasuk juga sunnah-sunnah bagi seorang imam untuk mengangkat tangan ketika dalam keadaan tertentu. Dan ini juga berlaku bagi makmum. Allahu Akbar ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar ketika ruku. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian bagian keempat ketika dari rakaat kedua naik ke rakaat ketiga. Itu juga disunahkan. Kemudian juga ada yang disunahkan bagi seorang imam untuk membaca Sami Allahu liman hamidah. Makmum Rabbana walakal hamd. Ada yang berpendapat bahwasanya sama Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Itu makmum dan imam. Tapi kata ulama disunahkan Sami Allahu liman hamidah untuk imam, Rabbana walakal hamd khusus untuk makmum. Itu sunnah-sunnah yang berhubungan dengan imam dan makmum. Dilaksanakan dapat pahala, tidak dilaksanakan tetap sah dalam pelaksanaan salatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita ini menurut kami memang agak dalam. Ini pembahasan tentang pelatihan imam. Tapi tidak apa-apa, Pak Bu. Menurut kami ini juga pembahasan yang penting untuk diketahui, karena kadang dalam jamaah ini banyak permasalahan-permasalahan yang kita temui, tapi tidak tahu jawabannya apa. Ya, yang kami bahas ini insya Allah pembahasan-pembahasan yang mungkin sering terjadi, sehingga hilanglah keraguan di dalam pelaksanaan salat jamaah, sehingga menjadikan jamaah kita itu lebih sempurna dan lebih khusyuk di dalam menjalankan jamaah tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi pembahasan salat jamaah yang sama-sama kita bahas. Semoga Allah berikan manfaat, Allah berikan kemudahan, Allah berikan kebaikan dari ilmu yang sudah kita pelajari, dan Allah ridhoi serta Allah jadikan kebaikan di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.